Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Muhammad Alvin Jayadi Wiryateja, NIM B100-200-237, Januar Rizky Saputro, NIM B100-200-209, Bagas Rizky Saputro, NIM B100-200-210, Sulistianto, NIM B100-200-229, Muhammad Rayhan Aksal, NIM B100-200-241, dan Arya Yuda Pratama, NIM B100-200-247. Tapak Suci. Tapak Suci ialah perguruan seni bela diri Indonesia. Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapak Suci memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi pencaksilat berinduk kepada Ikatan Pencaksilat Indonesia dan dalam bidang dakwah. Pergerakan Tapak Suci merupakan pencetak kader dari Muhammadiyah. Pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah berkedudukan di Kauman, Yogyakarta dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota negara. Tapak Suci mempunyai ketua umum yaitu Muhammad Afnan Hadikusumo. Aliran Tapak Suci. Aliran Tapak Suci adalah keilmuan pencaksilat yang berlandaskan al-Islam, bersih dari syirik dan menyesatkan, dengan sikap mental dan gerak langkah yang merupakan tindak tanduk kesucian dan mengutamakan iman dan akhlak, serta berakar pada aliran Banjaran Kauman, yang kemudian dikembangkan dengan metodis dan dinamis. Perguruan Tapak Suci. Perguruan Tapak Suci adalah perguruan yang merupakan peleburan sekaligus kelanjutan dari 3 peguron yang pernah ada sebelumnya, yaitu Kasegu, Seranoman, dan Kauman, berlandaskan al-Islam dan berjiwa ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pembina pencaksilat dan berwatak serta berkepribadian Indonesia, melestarikan kebudayaan bangsa dan yang leluhur dan bermoral, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Sejarah Tapak Suci. Sebelum kelahiran Tapak Suci, tahun 1873 di Banjarnegara lahir seorang putra dari Kiai Haji Syuhada yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil memiliki karakter yang berani dan tangguh serta disegani oleh kawan-kawannya. Ibrahim belajar pencaksilat dan kelak menginjak usia remaja telah menunjukkan ketangkasan pencaksilat. Setelah menjadi buruan Belanda, Ibrahim berkelana hingga sampai ke Betawi dan selanjutnya ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Tanah Suci, menikah dengan putri Kiai Haji Ali Ibrahim, kemudian mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara. Sepulang dari ibadah haji, Ibrahim masih menjadi buronan Belanda, sehingga kemudian berganti nama menjadi Kiai Haji Busro
Syuhada. Pondok pesantren Binorong berkembang pesat di antara santri-santrinya, antara lain Ahyat adik Misan Ibrahim, M. Yasin adik kandung, dan Suedirman yang kelak menjadi jenderal besar. Tahun 1921, dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Kiai Haji Busro bertemu pertama kali dengan dua kakak beradik, Adim Yati dan M. Wahib. Diawali dengan adu kaweruh antara M. Wahib dengan Ahmad, kelak bergantinya nama menjadi H. Burhan. Selanjutnya, kedua kakak beradik ini berangkat Kiai Haji Busro sebagai guru dan Kiai Haji Busro Syuhada kemudian pindah dan menetap di Yogyakarta sehingga aliran pencaksilat Banjara yang pada awalnya dikembangkan melalui Pondok Pesantren Binorong kemudian berkembang di Kauman, Yogyakarta. Atas restu pendekar besar Kiai Haji Busro, Adam Yati dan M. Wahib diizinkan untuk membuka perguruan dan menerima murid. Tahun 1925, dibukalah perguruan pencaksilat di Kauman, dikenal dengan nama Cikauman. Perguruan Cikauman dipimpin langsung oleh pendekar besar M. Wahib dan pendekar besar Adim Yati. Tersebutlah M. Syamsuddin, murid Cikauman yang dinyatakan berhasil lulus, diizinkan untuk menerima murid dan mendirikan perguruan Seranoman. Perguruan Seranoman berletak di Kauman sebelah utara, melahirkan seorang pendekar muda yang bernama M. Zahid, yang mempunyai murid-murid andalan bernama Mohbari Irsyad. Pendekar Mohbari Irsyad sebagai murid angkatan ke-6 telah dinyatakan lulus dalam menjalani penggemblengan oleh pendekar M. Zahid, M. Syamsuddin, dan M. Wahib dan Adim Yati. Kemudian mendirikan perguruan Kasegu. Kasegu merupakan senjata khas yang berlafal Muhammad yang diciptakan oleh pendekar Mohbari Irsyad. Atas desakan murid-murid perguruan Kasegu kepada pendekar Mohbari Irsyad untuk mendirikan suatu perguruan dan menggabungkan yang sejalur, perguruan Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta, diketuai oleh Jarnawi Hadikusumo. Setelah berdiri, Tapak Suci menerima permintaan untuk membuka cabang di daerah-daerah. Secara otomatis Tapak Suci menjadi wadah silaturahmi para pendekar yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 1964, ketika itu pimpinan pusat Muhammadiyah diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Badawi, Tapak Suci diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Nama perguruan menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah, disingkat Tapak Suci. Keluarga Tapak Suci berdiri di Jawa Timur, lalu disusul Sumatera Selatan, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kini Tapak Suci telah tersebar ke Singapura, Belanda, Jerman, Australia, dan Mesir. Kategori tingkatan siswa. Yang pertama siswa dasar, yaitu menggunakan sabuk berwarna kuning. Yang kedua siswa 1, sabuk kuning melati 1. Yang ketiga siswa 2, menggunakan sabuk kuning melati 2. Yang ketiga yang keempat siswa 3, menggunakan sabuk kuning melati 3. Yang kelima siswa 4, menggunakan sabuk kuning melati 4. Kategori tingkatan kader dasar, menggunakan sabuk biru polos. Yang kedua kader muda, menggunakan sabuk biru melati merah 1. Yang ketiga kader madya, menggunakan sabuk biru melati merah 2. Yang keempat kader kepala, menggunakan sabuk biru melati merah 3. Yang kelima kader utama,
menggunakan sabuk biru melati merah 4. Kategori tingkatan pendekar. Yang pertama ada pendekar muda menggunakan sabuk hitam melati merah 1. Yang kedua pendekar madya menggunakan sabuk hitam melati merah 2. Yang ketiga pendekar kepala menggunakan sabuk hitam melati merah 3. Yang keempat pendekar utama menggunakan sabuk hitam melati merah 4. Yang kelima pendekar besar menggunakan sabuk hitam melati merah 5. Jurus. Sebelum resmi berdiri, jurus-jurus khas tapak suci pada awalnya diberi nama dengan nomor seperti jurus 1, 2, dan seterusnya. Setelah tapak suci dideklarasikan pada tahun 1963, jurus-jurus itu diberi nama dengan nama-nama flora dan fauna. Dasar-dasar penamaan ini agar senantiasa mengingat kebesaran Allah yang berkuasa menciptakan segala makhluk. Selain itu, hal ini mengandung arti bahwa jurus tapak suci yang kosong akan sama halnya dengan tumbuhan dan hewan yang hanya memiliki naluri dan hawa nafsu, tanpa memiliki akal dan budi pekerti, tanpa memiliki iman dan akhlak. Terdapat 8 jurus khas di dalam tapak suci, yaitu yang pertama jurus mawar, yang kedua jurus katak, yang ketiga jurus naga, yang keempat jurus ikan, yang kelima jurus lembu, yang keenam jurus raja wali, yang ketujuh jurus merpati, yang kedelapan jurus harimau. Lalu yang lembaga berikutnya adalah Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan atau LPPK. Lembaga Perserikatan Muhammadiyah, tugas-tugas pimpinan Muhammadiyah sangatlah banyak dan kompleks. Dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh Nusantara, bukanlah tugas yang kecil untuk dilaksanakan. Pimpinan mengemban tugas yang berat untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Oleh karena itu, diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah tentang unsur pembantu pimpinan dan sebagai wujudnya berupa majelis dan lembaga. Badan dan Biro Muhammadiyah. Unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah berperan membantu pelaksanaan tugas-tugas pimpinan Muhammadiyah. Lembaga. Pengertian lembaga telah diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah tercantum dalam bab ke-7 unsur pembantu pimpinan pasal 20 ayat 3. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas mendukung Muhammadiyah. Fungsi dan tugas lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan. Melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan persyarikatan, amalan usaha, dan ortum di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Meliputi pembinaan tentang penataan sistem keuangan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan keuangan di persyarikatan dan amalan usaha Muhammadiyah. Tugas pokok lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan: menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan, pembantu pemimpin dan amal usahanya. Yang kedua, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. Yang ketiga, melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan bagi pimpinan persyarikatan dalam kebijakan keuangan. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Sejarah. Seluruh program pengembangan seni budaya dan olahraga yang dibuat harus ditunjukkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan apresiasi yang selaras dengan pandangan dan keyakinan yang dimiliki. Mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam dan mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia. Selanjutnya visi dan misi. Visi
Berkembangnya seni budaya yang bernafaskan Islam dan mencerahkan akal budi manusia. Sebagai makhluk berperadaban mulia, sosial budaya, dan olahraga. Misi apresiasi. Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual. Produksi karya. Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dalam peradaban Islami. Produksi karya. Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban Islami. Tugas 1. Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam kehidupan warga persyarikatan, umat, dan masyarakat luas. Kedua, memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban Islami. Yang ketiga, melakukan kajian dan kritik terhadap praktik-praktik kesenian dan berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam seperti merusak akhlak dan peradaban manusia. Yang keempat, meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan, produksi, dan pengembangan seni budaya di lingkungan persyarikatan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan seni budaya Islam. Wakaf. Dalam hubungannya dengan pemikiran mengkorporasikan pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum sejak masa pemerintahan kolonial Belanda telah menjalankan fungsinya sebagai nazir. Status organisasi sebagai nazir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan sesuatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazir harta benda wakaf. Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatan hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis. Selanjutnya, visi dan misi. Visi terlaksananya tugas persyarikatan amar ma'ruf nahi munkar yang beribawa dengan cukupnya sarana dan prasarana yang mandiri dalam persyarikatan Muhammadiyah. Misi yang pertama yaitu memantapkan kinerja persyarikatan dengan konsolidasi keorganisasi di seluruh jajaran Muhammadiyah. 2. Mendata kekayaan persyarikatan dan menata pemanfaatan yang maksimal. Yang ketiga, menumbuhkan, mengembangkan, dan mengamankan kekayaan persyarikatan berupa wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah. Yang keempat, meningkatkan keyakinan umat dalam melaksanakan amal wajib dan amal sunnah terutama di bidang zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, meningkatkan penertiban administrasi dan motivasi beramal dalam persyarikatan dengan peningkatan pengawasan di seluruh jajaran Muhammadiyah. Tugas pokok Majelis Perwakafan untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam pelaksanaan wakaf, hibah, dan infak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.